Nah, Allah Ta'ala juga berfirman di surat yang sama, di surat At-Tur, tentang penduduk surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum adzabas samum wa waqahum adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, orang-orang bertakwa di situ tadi dikatakan orang bertakwa, mereka berada fi jannatin na'im, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum, mereka bergembira, fakihin, mereka bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kasih dia istana, Allah kasih dia bidadari, Allah kasih dia mata air, Allah kasih dia kebun, Allah kasih dia ya kemah-kemah, tenda-tenda yang luar biasa indahnya, Allah kasih dia perhiasan, Allah kasih dia buah-buahan, makanan, daging dan sebagainya, air minum yang beragam, ya. Maka mereka fakihina bima atahum rabbuhum, mereka bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Semuanya dimanjakan, Pak. Kaki dimanjakan jalan-jalan di taman-taman surga, tangan dimanjakan dengan memetik berbagai macam buah-buahan surga, ya. Badan kita dimanjakan dengan kecantikan-kecantikan bidadari, kita bisa mendekapnya, memeluknya. Mata kita pun akan mendapatkan bagiannya, yaitu ru'yatullah, kenikmatan surga yang paling tinggi. Semuanya fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum adzabal jahim, mereka dijaga dari neraka jahim. Kemudian Allah katakan kulu washrabu hani'an, makan dan minumlah dengan enak. Dengan enak. Ya, dengan enak itu setiap apa yang diberikan di surga itu sesuai selera. Wa amdadhum bifaqihatin wa lahmin mimma yashtahun. Ya, setelahnya dikatakan dan kami bentangkan untuknya buah-buahan dan jenis daging-dagingan yang sesuai selera. Kalau kita buah di kita nggak selera. Antum kalau disuguhin anggur sama salak, pasti seleranya anggur. Ya, ini ya secara umum, ada juga mungkin yang nggak suka anggur, ya. Sukanya malah salak. Ya, nah, semua buah-buahan di surga ini sesuai dengan selera. Daging-dagingan pun semuanya sesuai dengan selera. Dan di akhir ayat tadi Allah Ta'ala katakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, ini akibat dari apa? Balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, karena surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, yang nanti akan dipersiapkan untuk menghuni surga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan kemudian Al-Quran menyebutkan bahwa segala bentuk perbuatan kita itu yang akan menjadi sebab bahagia atau sengsaranya seorang di akhirat. Allah Ta'ala katakan di dalam surah At-Tur, di sana disebutkan islauha fasbiru aw la tasbiru. Masuklah kalian ke dalam neraka. Islauha, ya, masuklah kalian ke dalam neraka.
Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kalian sabar di neraka atau tidak sabar di neraka tidak ada bedanya. Ujian itu Bapak-bapak sekalian, kalau kita sikapi dengan sabar, maka ujian itu lambat laun akan terasa ringan bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Sabar itu berlapang dada. Sabar itu menahan gejolak-gejolak ujian itu. Ini hanya bermanfaat di dunia. Tapi bagi penduduk neraka, kesabaran setinggi apapun tidak akan berpengaruh sama sekali. Isbiru aw la tasbiru. Bersabarlah atau kalian tidak bersabar, sawa'un 'alaikum, sama saja bagi kalian wahai penduduk neraka. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian hanya dibalas berdasarkan apa yang telah kalian perbuat di muka bumi ini. Ya, jadi hidup ini rupanya kita disuruh untuk apa, Pak? Mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Makanya tujuan hidup itu ya bukan untuk senang-senang. Senang-senang ada tempatnya nanti di surga. Ya. Tujuan hidup itu bukan untuk mencari kebahagiaan. Ya, ini pernyataan yang kalau ya orang awam itu mengira hidup itu ya agar kita hidupnya bahagia begitu. Tapi ternyata secara sudut pandang syar'i tidak ada kebahagiaan mutlak di dalam kehidupan dunia ini, karena memang Allah ciptakan kita bukan untuk bahagia mutlak, tapi untuk beribadah kepadanya. Nanti Allah Ta'ala sudah siapkan ya surga sebagai balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti di dunia nggak boleh senang juga. Allah titipkan beberapa kesenangan, tetap Allah titipkan beberapa kebahagiaan berdasarkan kabar dari hadis. Nabi SAW mengatakan bahwa as-sa'adatu fil arba'ah. As-sa'adah, kebahagiaan itu terletak pada 4 perkara. Yang pertama, zaujatun sholihatun. Nah, antum akan bahagia kalau punya istri yang soleha. Kalau istrinya kurang soleha gimana Ustaz? Ya dijadiin soleha lah Pak. Masa mau nyari yang soleha lagi? Ya dijadiin soleha. Yang kedua repot juga ini, jarun solih, tetangga yang soleh. Kalau bapak nggak punya tetangga yang baik, yang soleh, pasti banyak menahan gejolak, ya omongannya, fitnahnya, tuduhannya. Nah makanya orang-orang Arab punya pepatah al-jaru qoblad diyar. Ya, carilah tetangga yang baik sebelum pilih rumah. Nah kalau sekarang gimana? Tetangganya udah ada yang usil, resek dari dulu begitu. Ya, caranya ya kalau nggak mampu pindah, ya udah kasih nasihat, saling memberi nasihat. Ya, karena nasihat itu bisa mengubah orang, Pak. Nasihat itu bisa mengubah seseorang, yakinlah. Ya, mereka juga sama kok, dasarnya sama, mereka Muslim, mereka beriman. Tinggal kita kasih nasihat, kalau waktunya tepat, kita juga berdakwah dengan akhlak kita, perbuatan kita, insya Allah mereka juga akan menerima nasihat. Yang banyak kasus-kasus seperti ini toh dasarnya ada pada Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' itu bayarlah. Ya, bayarlah perbuatan buruknya dengan yang lebih baik, bukan lebih buruk. Karena orang awam mengatakan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Ini semboyannya syaitan. Ya. Kenapa syaitan ini memunculkan balas dendam, memunculkan permusuhan kepada kita, tapi Allah Ta'ala menjanjikan maghfirah, ampunan. Kalau hati kita benar-benar qalbun salim yang paling puncak adalah bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, itu ciri qalbun salim, Pak. Jadi hati kita ada kadarnya gitu. Kalau hati nggak ada kadarnya ya temperamen, emosional, ya, pingin balas dendam, ya itu hati yang biasa, ya hati yang biasa, lumrah. Makanya ketika kita mengkaji ilmu syar'i ya tujuannya untuk mengamalkan ya apa-apa yang diajarkan menjadi petunjuk agama kepada kita untuk kita amalkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah baitun wasi, rumah yang luas. Ya rumah yang luas itu nggak harus 200 meter persegi, 500 meter persegi. Ya, rumah yang luas ya, bukan berarti rumah yang
luas ini harus luas persepsi kita, enggak Pak? Karena kalau kita lihat rumah Nabi SAW ukurannya tidak lebih dari 4 kali 4. Ya, tidak lebih 4 kali 4 atau 3 kali 4. Tapi beliau merasa lapang di rumahnya. Ya, rumah yang luas ini ya rumah sederhana, luas, tidak berantakan, barang-barangnya tertata rapi, itu pun sudah cukup membahagiakan. Ya, rumah segini cukup lah Pak, tanah 60 cukup. Cukup. Kalau mau lihat rumah yang luas di kota wisata belum tentu mereka bahagia Pak. Yang penting ditata aja barang-barangnya, jangan semrawut, ya kan? Jangan semrawut, insya Allah kita bahagia Pak. Kalau lihat pulang ke rumah di teras saja udah berantakan barang-barang, ini kayaknya sumpah gitu kan. Baik itu al-bait al-wasi. Yang keempat adalah al-markab al-hani. Al-markab itu kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman nggak harus apa namanya yang mewah juga. Ya kendaraannya nyaman aja, dipakai nyaman. Tidak banyak trouble begitu. Ya, ini tetap ada kebahagiaan. Tapi tujuan hidup itu bukan untuk bahagia. Tujuan itu bukan untuk bahagia. Makanya nanti orang yang bahagia itu apa? Wa qana Allahu bima atah. Orang yang bahagia itu cuman orang yang bisa qanaah dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itu yang akan bahagia. Tinggal kita berdoa apa yang sudah di tangan kita, jatah dari Allah Ta'ala, tinggal kita katakan wa barik lana fima a'tait. Itu kan doa kunut yang masyhur yang kita kenal, wa barik lana fima a'tait, dan berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku. Ya sudah, itulah kebahagiaan. Ya, selebihnya secara garis besar hidup ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala juga berfirman di surat yang sama, di surat At-Tur, tentang penduduk surga. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum adzabas samum wa waqahum adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, orang-orang bertakwa di situ tadi dikatakan orang bertakwa, mereka berada fi jannatin na'im, berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum, mereka bergembira, fakihin, mereka bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kasih dia istana, Allah kasih dia bidadari, Allah kasih dia mata air, Allah kasih dia kebun, Allah kasih dia ya kemah-kemah, tenda-tenda yang luar biasa indahnya, Allah kasih dia perhiasan, Allah kasih dia buah-buahan, makanan, daging dan sebagainya, air minum yang beragam, ya. Maka mereka fakihina bima atahum rabbuhum, mereka bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Semuanya dimanjakan, Pak. Kaki dimanjakan jalan-jalan di taman-taman surga, tangan dimanjakan dengan memetik berbagai macam buah-buahan surga. Ya, badan kita dimanjakan dengan kecantikan-kecantikan bidadari, kita bisa mendekapnya, memeluknya. Mata kita pun akan mendapatkan bagiannya, yaitu ru'yatullah, kenikmatan surga yang paling tinggi. Semuanya fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum adzabal jahim, mereka dijaga dari neraka jahim. Kemudian Allah katakan kulu washrabu hani'an, makan dan minumlah dengan enak. Dengan enak. Ya, dengan enak itu setiap apa yang diberikan di surga itu sesuai selera. Wa amdadhum bifaqihatin wa lahmin mimma yashtahun. Ya, setelahnya dikatakan dan kami bentangkan untuknya buah-buahan dan jenis daging-dagingan yang sesuai selera. Kalau kita buah di kita nggak selera. Antum kalau disuguhin anggur sama salak, pasti seleranya anggur. Ya, ini ya secara umum, ada juga mungkin yang nggak suka anggur, ya. Sukanya malah salak. Ya, nah semua buah-buahan di surga ini sesuai dengan selera. Daging-dagingan pun semuanya sesuai dengan selera. Dan di akhir ayat tadi Allah Ta'ala katakan, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, ini akibat dari apa? Balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan di muka bumi ini, di dunia ini. Maka mari kita memiliki satu pandangan yang visioner, yaitu akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Sehingga Allah Ta'ala tak henti-hentinya menasihati kita dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian mengutamakan dunia, sementara akhirat ini lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita di bulan 11 ya, terakhir, karena kita ada uzur ya di 2 bulan yang lalu.
Kita lanjutkan nama yang ke-85 dari bahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Setelah kita mempelajari nama Al-Maula, yaitu zat yang maha memenangkan, menolong orang-orang yang beriman, ya, Al-Wali dan Al-Maula, maha dekat, maha menolong, maha menjaga. Ya, ini arti daripada Al-Wali dan Al-Maula, maha mengurusi segala urusan kita. Ya, ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Maka nama yang setelahnya adalah nama An-Nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal. Allah dialah ni'mal maula, sebaik-baiknya penolong tadi, ya. Kemudian ni'man nasir, sebaik-baiknya yang memberi kemenangan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu hadiyan, zat yang memberi hidayah, petunjuk, wa nasira, dan memberi kemenangan. Ya. Karena futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin, Pak. Futuhat itu artinya perang memerangi negeri-negeri kufur untuk membuka negeri itu dan dijadikan negeri muslimin di zaman dulu, ya. Maka Allah yang memberi kemenangan dan Allah pula yang memberi hidayah kepada penduduk negerinya. Karena dulu Islam ketika berjihad membuka daerah-daerah yang non muslim, ya, maka Islam berdakwah juga, ya. Islam mendakwakan menjunjung agama tinggi dan agama yang tinggi dan akhlak mulia, sehingga ketika wilayah itu dipimpin oleh kaum muslimin, diletakkan gubernur di sana, ya, seperti gubernur Syam, ya, gubernur ini, ada gubernurnya masing-masing, pemimpinnya masing-masing. Maka di sana diterapkan aturan yang paling mendasar di dalam bernegara adalah keadilan. Pak. Maka non muslim mereka melihat keadilan orang Islam ini luar biasa. Maka mereka tertarik dengan akhlak Islam. Akhirnya mereka banyak yang masuk agama Islam. Itu namanya membuka daerah. Jadi Islam itu ketika datang menyerang, hanya menyerang mukotilnya saja. Mukotil itu ya pejuang-pejuang musyrik itu, pejuang-pejuang kafir itu. Yang diperangi adalah mereka saja, Pak, yang memerangi al-haq. Maka yang batil ini kita perangi. Adapun dalam dunia perang tidak boleh menghancurkan suami, tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Ibadah mereka pun tidak boleh tempat ibadah mereka tidak boleh dihancurkan. Ya, ini namanya pelajaran toleransi. Ya, bagian dari bab toleransi, tapi nggak toleransi yang kebablasan yang tidak ada aturan. Ya, seperti mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Ini toleransi yang bablas, tak ada aturan sama sekali, mencampur adukan akidah, meridhoi keyakinan bahwa Allah punya anak, bahwa Tuhan itu lahir, ya, selamat atas hari lahirnya Tuhan. Loh, Allah nggak beranak kok, mengucapkan selamat Natal. Kemudian dengan subhat, saya mengatakan selamat Natal itu nggak akan terpengaruh akidah saya tetap muslim. Ya, ente tetap muslim, tapi ya akidah ente tercemar. Dalihnya cuman kalau saya mengucapkan hari selamat hari pahlawan, saya nggak akan jadi pahlawan. Ya iyalah, memang ente mau jadi pahlawan apa? Paling yang ngomong mak-mak, ini namanya pahlawan kesiangan. Ya, baik. Maka demikian, toleransi di dalam Islam sudah ada aturannya sempurna. Nabi SAW di dalam masa dakwah beliau 23 tahun, apakah beliau tidak menemui hari Natal? Ya, menemui hari Natal. Ya. Apalagi di kota Madinah itu kan beragam juga, ada Yahudi, ada juga sebagian Nasara. Apakah Nabi ngirim surat untuk ucapan selamat kepada mereka? Enggak. Yang ada rajanya Nasara juga malah dikirimi surat min Muhammadin Rasulillah SAW, ya, aslim, ya, masuk Islamlah kalian. Coba bayangkan. Heraklius itu malah disuruh masuk Islam, ya. Kemudian yang disampaikan salam untuk Heraklius adalah wassalamu ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ya, yang ngikutin petunjuk siapa? Raja Najasyi. Nah, dia baru dapat salam, selamat. Ya, adapun Heraklius nggak mengikuti petunjuk, dia cinta terhadap jabatannya, maka dia tidak mendapatkan keselamatan sama sekali. Baik.
Lantas ya, kita lanjut di sini. Jadi ketika kaum muslimin memenangkan daerah-daerah yang ditaklukkan itu, kemudian diisi dengan dakwah di sana. Maka Allah memberi kemenangan, Allah juga memberi hidayah, ya. An-Nasir ini diartikan sebagai zat yang Maha menolong, yang surul mukminina ala a'daihim. Dialah zat yang menolong orang-orang beriman ala a'daihim, atas musuh-musuhnya. Ya. Ya, jadi An-Nasir ada juga nama yang sama yang menggunakan isim fa'il, yaitu An-Nasir. Ya. Ada seorang khalifah yang dijuluki Abdurrahman An-Nasir. Pernah dengar? Yaitu khalifah Bani Umayyah. Ya. Ketika di masa akhir Bani Umayyah mereka diserang, dijatuhkan oleh Abbasiyah, maka beberapa orang Umayyah ini pergi ke Eropa. Ini nanti akhirnya mereka mendirikan kekhilafan kembali di Andalusia, kurang lebih selama 800 tahun. Maka di antara khalifah yang dicatat oleh sejarah yang mengatur ulang, membangkitkan kembali semangat kaum muslimin, menyatukan kembali perpecahan adalah Abdurrahman An-Nasir. Yang disebut Abdurrahman An-Nasir. Ya, silakan dibaca kisahnya. Nah, ini masuk ke bab pelajaran sirah nanti. Nah, maka An-Nasir jam'uha Al-Ansar. Secara bahasa An-Nasir yang Maha penolong, yang Maha memberi kemenangan, jamak dari kalimat Nasir adalah Ansor. Ya. Bukan Ansor yang di Indonesia tentunya, ya. Wa nasarahu id a'anahu ala aduwihi. Allah Ta'ala menolong dan memberikan i'anah, ya, perlindungan, pertolongan ala aduwihi, ya, di atas musuh-musuh mereka, orang-orang kufar, ya. Wan nasru huwal al-aun. Maka secara bahasa an-nasru huwa al-aun. An-nasru itu artinya aun. Aun itu artinya pertolongan, ya. Aun artinya pertolongan. Baik. Makanya ada bahasa yang namanya ma'unah. Ma'unah ini artinya pertolongan. Pertolongan Allah secara umum kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman sering mendapatkan ma'unah. Kalau wali-wali Allah, orang beriman yang derajatnya khusus, maka mereka mendapatkan karomah. Ya. Kalau orang beriman secara umum mendapatkan pertolongan disebut ma'unah. Ya, makanya berkata dikata aun, pertolongan dari An-Nasr. Baik. Kita lihat beberapa makna ahli tafsir, ya, ketika menafsirkan surat Al-Furqan ayat 31 ini. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah Ta'ala sebagai pemberi petunjuk, hadiyan wa nasira, dan memberi kemenangan. Maka kita akan lihat pendapat para ulama di sini. Apa komentar mereka di dalam menafsirkan nama Allah yang mulia ini, An-Nasir. Nama ini juga sering kita dengar, ya, An-Nasir atau An-Nasir. Dari kata nasara yansuru, nasron. Nasara yansuru, nasron, yang menolong. Di dalam Al-Qur'an tersebut An-Nasir, An-Nasir sendiri, karena dua-duanya Allah sebutkan, Allah tetapkan untuk memuji dirinya. Jadi ada Asmaul Husna An-Nasir yang ini tersebut dalam Al-Qur'an dalam ayat 50 surat Ali Imran, maratan wahidatan bisigotil jam'i fi qouli ta'ala balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Akan tapi dialah Allah maula kalian, penolong kalian, dan dia sebaik-baik zat yang memberi kemenangan. Ya, di sini disebutkan dalam bentuk jamak khairun nasirin, sebaik-baik pemberi kemenangan. Ya. Amal ismuhu An-Nasir, adapun nama yang kedua yaitu Nasir, terdapat 4 kali di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di surat Anfal ayat 40 tadi yang kita sebutkan, wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum. Ya, jika mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah adalah penolong kalian. Berpaling dari dakwah. Sebagaimana tersebut di kisah Abu Sufyan kemarin saat perang Uhud. Saat Nabi SAW mengatakan,
Ajibuhu, jawablah dia. Saat Abu Sufyan membanggakan Tuhannya, yaitu Tuhan Hubal. Lana Hubal wala Hubal lakum. Kita punya Tuhan Hubal, kalian nggak punya. Ya, lana Uzzah wala Uzzah lakum. Kita punya Uzzah, Tuhan Uzzah, kamu nggak punya Uzzah. Maka Nabi SAW menyuruh ajibuhu, jawab dia, lana maula wala maula lakum. Ya, maka Allah Ta'ala katakan, jika mereka berpaling, wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum. Jika mereka berpaling dari dakwah, maka sesungguhnya Allah adalah penolong kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik zat yang maha menolong dan sebaik-baik zat yang maha memberi kemenangan. Ini yang pertama, Al-Anfal ayat 40. Surat Al-Anfal ini berkisah tentang peperangan-peperangan, Pak. Di antaranya perang Badar, secara rinci perang Badar tersebut di surat Al-Anfal di sana. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Ya, terjadi peperangan itu disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Yaumal taqal jam'an, saat dua pasukan bertemu. Ya, ini tentang kisah perang Badar. Yang kedua, An-Nisa ayat 45. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Dialah Allah yang mengetahui keadaan musuh-musuh kalian. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Maka cukuplah Allah sebagai al-wali. Al-wali juga yang maha dekat, yang maha melindungi. Yang sudah pernah kita bahas kemarin. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah dengan Allah yang maha memberi kemenangan. Kita lihat kalau kita lihat kekuatan sekarang, Pak. Kalau kekuatan dulu jelas ya. Misalkan kaum muslimin 20.000 melawan 200.000. Benar-benar Allah maha memberi pertolongan, Pak. Karena perang itu bukan masalah jumlah. Bukan masalah jumlah. Maka kita kenal pemimpin yang sangat visioner ya, dalam melihat situasi, bisa membaca satu kesempatan yang tidak bisa kesempatan itu datang dua kali. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau disebut Saifullah. Saifun min suyufillah. Pedang dari pedang-pedang Allah Ta'ala. Yarmuk itu, Pak, dataran lembah sungai. Ya, namanya Sungai Yarmuk. Maka di situ tuh celahnya sempit. Ya, maka sebelum terjadi peperangan, Khalid bin Walid mengamati topografi wilayah itu untuk membaca situasi. Ya, untuk membaca situasi. Maka sudah menjadi sunatullah kalau jenderal itu harus cerdas. Ya. Ini jenderal yang beneran. Kalau jenderal cuman mengikuti hawa nafsu ya enggak cerdas-cerdas juga. Tapi benar-benar Khalid bin Walid mengabdikan dirinya untuk Allah Ta'ala. Toh nanti di perang Yarmuk ini kepemimpinannya pun diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Karena sudah terdengar desas-desus kalau perang dipimpin Khalid pasti menang. Nah, ini perkataan kesyirikan. Karena yang nasir itu Allah Ta'ala, bukan Khalid. Khalid makhluk dan dia manusia biasa. Ya, Khalid bin Walid, Pak, tahu nggak? Ketika perang Hunain bersama di belakang menjadi sayapnya Nabi SAW, memimpin satu peleton pasukan. Ketika pagi hari terserang Hunain, yang terluka parah adalah Khalid. Salah satunya. Ketika kita dikagetkan oleh pasukannya Malik bin Auf yang memimpin Bani Saqif. Ya, Bani Saqif dipimpin oleh dia, ya, maka kemudian kita dikagetkan dengan serangan anak panah yang bertubi-tubi. Ternyata Khalid terkena panah duluan. Khalid tidak bisa perang, Pak. Hanya bersandar di belakang pelana kudanya, berlindung. Ya, nah, maka setangguh-tangguhnya Khalid bin Walid kalau memang takdirnya kena panah ya sudah. Ya, makanya dalam Islam nggak ada tuh ilmu kebal-kebalan, dikdaya, ya kan? Ilmu dikdaya, rawa rontek. Apaan rawa rontek? Kalau mau belajar silat ya belajar aja silat. Kalau mau belajar ketangkasan, belajar aja ketangkasan. Nggak usah pakai isi-isian, ya, pakai tenaga-tenaga dalam, nggak ada itu semua dalam agama Islam. Toh nggak ada manfaatnya. Lihat orang yang jawara di mudanya, tueknya kayak apa, Pak? Ya tueknya tetap aja wong tuek. Tetap aja orang tua, rentah. Ya, tua rentah. Ya, tua rentah itu sudah menjadi sunatullah. Kalau udah tua ya dia lemah, menjadi lemah, itu sunatullah. Ya, maka yang pernah jadi jawara bertobat ya. Antum jawara mana, Pak? Pasar mana, Pak? Muasain pasar mana? Mantan mungkin ya. Ya, baik.
Maka inilah Khalid bin Walid. Inilah Khalid bin Walid. Maka setelah membaca strategi, ya Khalid ya ingin menggiring pasukan Romawi ini terpecah-pecah. Ya sehingga pasukan yang jumlahnya begitu besar 200.000, ya kalau diladeni pasukan kecil, maka kaum muslimin harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah ini ternyata dalam perang aja harus manfaatin waktu, Pak. Kalau adu tanding waktu ya kita kalah. Tapi bagaimana supaya berpikir cerdik dan cerdas, memecah kekuatan mereka, diputus barisan mereka, kemudian diserang, ya pelan-pelan untuk menggetarkan hati mereka, karena nanti Allah yang memasukkan rasa takut ke hati musuh-musuhnya. Makanya di antara pengaruh nama Allah An-Nasir yang memberi kemenangan. Ya, baik. Ini di surat An-Nisa tadi ya, di surat Al-Hajj ayat 76. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Beriktisamlah kalian, berpegang teguhlah kalian billah dengan Allah. Jadi iktisam itu ada dua. Iktisam billah, yang kedua iktisam bihablillah. Iktisam bihablillah jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita disuruh berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Maka apa-apa kalau tidak ada sumber dalilnya, jangan ditelan mentah-mentah dulu. Ya, jangan ini dari guru kami, guru fulan, ya, yang guru kami sudah majdub, sudah wali kutub, ya kan? Apa kutbil aktob, dijuluk-juluki, ya, seenak mereka menjuluki lah, ya. Dan yang dijuluki kutbul aktob, yang wali kutub yang paling utama. Berarti kan wali itu kan derajat kemuliaan sebenarnya, Pak. Tapi banyak orang yang ngaku-ngaku wali. Ya, lawang Yahudi Nasrani aja ngaku wali, kita nggak kaget kok. Loh, mosok? Ya iya, dia mengatakan qalu, ya dia mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibbauhu. Kami itu abnaullah, kami pilihan-pilihan Allah, putra-putra Allah. Wa ahibbauhu, dan kami itu orang-orang yang paling dicintai Allah. Itu perkataan Yahudi Nasrani. Makanya kalau ada orang Indonesia yang ngaku-ngaku wali atau dijuluki wali, kemudian kelakuannya nggak bener, ya wajar-wajar aja, biarin aja. Yang penting wali itu ya sesuai kriterianya. Wali itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus 62-63. Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sudah kita bahas di bab wali kemarin. Asal amalan hatinya beriman kepada Allah, kemudian amalan badannya yattaqun, tunduk inqiyat terhadap peraturan-peraturan Allah, dia soleh, ya, dia benar-benar memaksimalkan hidupnya untuk ibadah kepada Allah, terpancar pula dalam akhlak mereka, itulah wali. Makanya pernah dengar gak hadis tentang wali, di ujungnya ditutup dengan pernyataan apa, Pak? Ya, diskusi itu. Wa ma taraddatu, tidaklah aku ragu mencabut nyawa seseorang, ya, kecuali dari wali-waliku itu. Kenapa? Karena waliullah itu yakrahul maut, dia membenci kematian sementara dia harus mati. Coba saking cintanya Allah sama wali ini membenci kematian. Apa salahnya? Bukankah waliullah itu nggak takut mati? Betul. Membenci kematian di sini kata para ulama, wali-waliku ini, ya, ini di sarah firman Allah Ta'ala ditafsirkan, wali-wali Allah itu benci kematian karena dia akan berpisah dengan ibadah. Makanya kalau ada wali gelundang-gelundung ke sana ke sini, ya, kemudian diwalikan, kemudian dicium, dikultuskan, nggak ada ibadahnya sama sekali dan kelihatan seperti ODGJ, nah, maka bagaimana? Ya, bertentangan sekali dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Allah ragu mencabut walinya itu karena wali ini sangat suka ibadah, dia nggak mau pisah dengan dunia karena ada ibadah saja, Pak. Karena dia beribadah di muka bumi ini. Tapi sayangnya takdir sudah menetapkan bahwa kita semua harus mati. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir surat Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, yang kita bahas tadi. Maka di sini pendapat para ulama kita katakan tadi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan tentang firman Allah balillahu maulakum. Ya, tentang firman Allah balillah maulakum tadi, akan tapi Allah dialah maula atau wali kalian, wa huwa khairun nasirin, wa huwa khairun nasirin. Ini disebutkan tadi di surat Ali Imran ayat 150.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kalian, ya, memenangkan kalian atas orang-orang Yahud wa ahlul kufri billah, dan orang-orang yang mengkufri Allah taala. Ya, fabillahi alladzi huwa nasirukum wa maulakum fa'tasamu wa iyyahu fastangsaru duna ghairihi mimman yabghikum al-ghawail. Jadi Allah taala dialah satu-satunya zat yang memberikan kalian pertolongan, ya, dan kemenangan, ya, atas musuh-musuh Allah. Maka fa'tasamu, tinggal kita berpegang teguh kepada agama Allah saja, Pak. Jadi i'tisam tadi di sini karena ayatnya tentang i'tisam, kita sebutkan tadi wa'tasimu billah, yaitu berpegang teguh dengan Allah, artinya banyak berzikir, ya, karena berpegang teguh dengan agama Allah tadi, Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah. Yang kedua, i'tisam billah, ini benar-benar kita berpegang teguh dengan Allah Ta'ala, dia menjaga hubungan kita dengan Allah. Salah satu dan memang cara terbaik untuk i'tisam billah adalah dengan banyak berzikir, ya, dengan banyak berzikir. Di surat Al-Anfal disebutkan, apabila kalian berhadapan dengan musuh, fasbitu, maka tegakkanlah, kokohkanlah kaki kalian. Gak boleh kabur, karena kabur itu dosa besar. Makanya strategi Khalid bin Walid supaya menyemangati pasukan kaum muslimin tidak kabur dari Romawi yang 200.000 jumlahnya, maka Abu Ubaidah bin Jarrah diminta, tolong komandan Anda di barisan depan, sehingga pasukan kita kalau mau kabur malu, ada pemimpinnya di belakang, nanti saya yang di depan. Begitu kata Khalid, Pak. Salah satu strateginya, ya. Maka kabur dari peperangan itu dosa besar, ya, dosa besar. Tapi kalau sudah kadung melakukan itu gimana? Karena memang di perang Uhud dulu ketika tersiar berita bahwa Nabi SAW terbunuh oleh Ibnul Qami'ah, al-Gujunya Quraisy, yang terbunuh itu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, karena perawakannya mirip dengan Nabi SAW saat memakai baju perang. Maka tersebar berita ini, ya, sehingga pasukan terbagi jadi 3. Yang ingin saya sampaikan, yang sebagiannya kabur kembali ke kota Madinah, ya, mereka beristihad harus melindungi keluarga mereka yang ada di kota Madinah. Tapi Allah telah maafkan mereka karena mereka para sahabat yang mulia, dan Allah al-afu, Allah Maha Pemaaf. Kalau lari dari peperangan, ada satu amalan yang bisa menggugurkan dosanya, yaitu membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini baca, Pak, 3 kali. Baca sebelum tidur. Insya Allah dosa-dosa besar kita yang serupa dengan dosa besar tadi akan diampuni, karena dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil otomatis terampuni dengan sholat kita, dengan kebaikan kita, dengan sedekah kita, dengan sholat Jumat kita, dengan puasa Ramadan kita, dengan puasa Arafah, dengan puasa Asyura, maka itu otomatis akan terhapus, ya. Kenapa yang dihapus hanya dosa-dosa kecil, Ustaz? Justru ini bagus. Kenapa bagus? Karena dosa kecil sering diremehkan. Ya, kalau kita tiba-tiba lihat catatan amal kita dosa kecil semua penuh, ya tetap akan susah juga kita di hari hisab. Aduh, dosa kecil saya ternyata banyak sekali. Tapi ketika dosa kecil ini dihapus dengan sendirinya dengan melakukan amal-amal soleh tadi, maka ini rahmat dari Allah Ta'ala. Tinggal PR kita menghapus dosa besar. Dengan apa? Taubat. Masa dosa besar kita nggak inget sih, Pak? Kalau dosa kecil lupa wajar, bahkan nggak ngerasa. Nah, kalau dosa besar pernah begini, pernah begono, pernah begitu, ya masa iya lupa? Ya, tinggal kita sembunyikan, kemudian kita beristighfar, bertaubat. Allah Ta'ala katakan pada hari hisab, fa'alta dzanban kadza, kau melakukan dosa ini, segala dosa dikuliti, Pak, semuanya. Yauma tu'radun la takhfa minkum khafiyah, surat Al-Haqqah, ya, hari dipaparkan semua amal. Akan tapi hamba ini kemudian merasa nggak selamat, ini ciloko, nggak selamat itu kan ciloko, Pak. Tapi ternyata Allah berfirman, qad satartu laka fid dunya, aku asatir atau asitir, telah tutupi aib-aib kalian. Maka cara supaya aib kita ditutup Allah apa, Pak?
tutup aib orang. Karena al jaza'u min jinsil amal. Kalau kita suka ngumbar, pinter ngupas aib orang, ya, dan lupa dengan aib sendiri, bahaya ini. Ya, jangan-jangan kita nggak akan ditutupi aib kita kelak di hari hisab. Waliyadzubillah. Maka tutupi aib orang. Ya, sudah biarkan aib orang, biarkan. Ya, kita nggak usah menggibahnya atau memfitnahnya. Nggak usah memprovokasi tetangga kita untuk tahu dosa orang itu, aib orang itu. Nggak usah. Kalau bisa nasihat, nasihati Pak. Ini ajaran Islam. Ya, maka orang yang menutupi aib orang, aibnya pun akan ditutupi oleh Allah Ta'ala. Man satara musliman, siapa yang satara, menutupi, ya, aib orang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, karena Allah sudah menentukan sunatullah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa itu pula. Ya, dijadikan balasan yang serupa. Baik, jadi ini pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Masih banyak pendapat yang lain. Kesimpulannya bahwa Allah Ta'ala An-Nasir yang Maha memberi kemenangan atas musuh-musuh kalian. Ya, atas musuh kalian. Nasiral lakum ala a'daikum wa adai dinikum wa ala man bagha al-ghawail fa bagha dinakum al-iwaj. Ini diantara perkataan beliau juga dalam kitab yang sama, ya, dalam kitab yang sama, Jami'ul Bayan. Kita langsung masuk ke poin-poin ibadah kita, ya, poin ibadah. Di antara sikap ibadah kita ketika kita mempelajari nama Allah Ta'ala An-Nasir, kita menyandarkan bahwa kemenangan itu adalah milik Allah Ta'ala. Ya, tugas kita apa? Tugas kita berjuang, berikhtiar, ya, dan mencari sebab-sebab kemenangan. Kalau kita memenuhi syarat untuk dimenangkan oleh Allah Ta'ala, seperti Umar bin Khattab dulu katakan, sebelum pasukan berangkat atau ketika di tengah-tengah peperangan, Umar memberi nasihat. Ya, jadi para mujahidin itu Pak, siangnya berjihad, malamnya mereka sholat malam dan baca Quran. Itu perbuatan mereka. Ya, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Tadi fasbutu, teguhkan, wadkurullaha katsira, Allah katakan, teguhkan kakimu kalau sudah ketemu musuh, wadkurullaha katsira, dan banyak berzikir, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung, agar kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi orang yang beruntung itu banyak berzikir. Banyak berzikir tadi bahasanya iktisam billah. Ya, berpegang teguh langsung dekat dengan takarub dengan Allah Ta'ala. Ini namanya iktisam billah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ada di surat Ali Imran. Siapa yang memiliki ibadah iktisam, ya, kedekatan diri dengan Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dia berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Ya, selalu berzikir. Zikir ini amalan yang paling besar dalam agama Islam. Wala dzikrullahi akbar. Zikrullah itu amalan yang besar. Ya, sehingga tidak semua orang bisa berzikir, Pak. Tidak semua orang bisa rutin untuk berzikir. Karena Nabi SAW katakan, "Dzahaba al-mufarridun." Telah mendahului kalian orang-orang yang mufarridun. Mufarridun itu apa? Tafrid. Tafrid itu apa? Menspesialkan Allah. Bagaimana cara menspesialkan Allah? Sering menyebut-nyebut namanya. Ya, kita aja kalau nyepesialin calon presiden, disebut terus. Di warung ini disebut, di kios itu disebut, di sono disebut, di sini disebut. Nggak jadi presiden pun masih kita sebut-sebut calon kita spesial. Ya, nah, tidak demikian. Ternyata tafrid al-mufaridun. Makanya kita itu jangan terjebak dalam dunia perdebatan per 5 tahun, ya. 5 tahun kita debat siapa calon presidennya, begitu. Maka silakan sehari-hari kita isi dengan menspesialkan Allah Ta'ala. Ini namanya mufaridun. Ya, dzahaba al-mufarridun, telah mendahului kalian al-mufarridun. Siapa mereka ya Rasulullah? Wa mal mufarridun? Maka Nabi SAW mengatakan, adzakirunallaha katsira wadzakirat. Adzakirunallaha katsira, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, ini pahalanya sangat besar sekali. Ya, zikir itu sangat besar, Pak. Bagaimana tidak besar bacaan subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu timbangannya sangat berat di hari mizan. Gimana nggak besar pahalanya? Nabi yang menyebut, Nabi SAW yang merekomendasikan.
kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat yang ringan di lisan, habibatan, dicintai Allah Ar-Rahman, sakilatan, dan berat timbangannya fil mizan, di dalam mizan. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Zikir itu pahalanya sangat berat sekali, ya. Baik. Allah Ta'ala masdarun nasr al-haqiqi wa man nasru illa min indillah. Jadi kemenangan itu mutlak berasal dari Allah Ta'ala, tinggal kita berusaha mewujudkan sebab-sebabnya. Kemudian wa nasru lahu alal itlaq, dan kemenangan itu memang dimutlakan kepada Allah Ta'ala, ya. In yang surkumullah fala ghalibalakum, jika Allah memenangkan kalian maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Berarti ketika kita dengar kata pernyataan jika Allah memberi kalian kemenangan, berarti kemenangan itu memang mutlak berasal dari Allah Ta'ala, ya. Maka pasukan muslimin mujahidin zaman dahulu tidak gentar ketika jumlah mereka lebih sedikit dan peralatan perang mereka pun sederhana, tidak selengkap peralatan perang orang-orang kufar, ya, karena memang kemenangan berasal dari Allah Ta'ala. Tadi kita katakan bahwa kemenangan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi di sini kita sering mendengar kalimat wa malakum min dunillah mi wali wala nasir, atau kalimat tidak ada pertolongan dan tidak ada wali, ya, penolong dan pemberi kemenangan kecuali Allah Ta'ala. Ini sering kalimat ini kita dengarkan, ya, di ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di sini karena kemenangan itu mutlak milik Allah An-Nasir, tapi di Al-Quran Allah mengabarkan akhbarallahu ta'ala anna nasrahu li rasulihi wa ibadihi. Allah mengabarkan bahwa kemenangan Allah yang Allah miliki itu, ya, akan dijanjikan kepada rasul-rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Yasmulud dunya wal akhirah, ya, meliputi kemenangan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dengan memberi kemenangan tadi, wa yauma yaqumul ashhad, dan hari ketika ditegakkan saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat, ya. Karena hari kiamat itu disebut yaumul mashhud, ya. Yaumul mashhud itu hari dihadirkannya saksi-saksi. Kita sudah bahas hal ini di nama Allah Asy-Syahid, ya. Kalau nggak ada saksi lagi, apa yang jadi saksi, Pak? Tangan kita, kaki kita, karena mulut akan dikunci, ya. Di surat Yasin sudah diajarkan kita tentang mulut dikunci, tangan akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, ya, bima kanu. Nah, apa yang kita kasab, yang kita lakoni akan didatangkan semua saksi. Maka hidup ini harus kita mulai berpikir, oh iya, saya harus mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah saya lakukan. Begitu kelak pada hari hisab. Kemudian syartullahi litolabai nasrihi litolibin nasrihi ayang suruhu awalan. Ini syaratnya, Pak, karena Allah al-muqaddim dan al-muakhir. Allah mengedepankan syarat sebelum kita menginginkan masyrut. Syarat Allah kedepankan, al-muqaddim mendahulukan, al-muakhir mengakhirkan. Allah akan menepati janjinya, iya, tapi harus ada syaratnya. Ada syaratnya. Syarat kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah An-Nasir adalah menolong Allah terlebih dahulu. Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Muhammad ayat ke-7. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini juga dalam bahasan faidah daripada ayat ini, kita melakukan satu, kita akan dapat dua. Kalian menolong agama Allah, satu, kita akan dapat pertolongan Allah. Dua, Allah akan mengokohkan kaki kita di atas hidayah, sehingga kita meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah tidak harus meninggal ketika harus sholat, harus ini.
Di atas ranjang dan kasur pun bisa husnul khotimah Pak, asal hati kita ridho dengan segala ketetapan Allah dan tawakal dan dijaga fikihnya. Kalau sakit ya tetap sholat. Sholat itu perbuatan yang tidak hilang. Kemarin ketika pesantren Al-Khazini ambruk, ada kan santri yang di reruntuhan sholat. Kira-kira gimana sholat mereka Pak? Kalau santri berilmu, ya santri sholat di reruntuhan, gimana ceritanya? Kan ada yang selamat menjaga sholat kan? Ada berita, ada yang selamat dari reruntuhan dan dia menjaga sholat. Sholatnya dengan gerakan kepala. Kalau masih bisa bergerak, karena kan di reruntuhan puing-puing gitu, nggak bisa berdiri, nggak mungkin. Dengan menggerakkan kepala, begini. Kalau nggak bisa gerak, kepala juga kejepit dengan kedipan mata. Loh, coba bayangkan. Sementara yang sehat lenggang-lenggong, sono sini lenggang-lenggong, mancing, nggak maju-maju kalau mancing. Mancing nggak sholat, maju kecemplung. Dijamin itu, ya orang mancing nggak maju-maju. Ini maksudnya kalau mancingnya mancing bener ya, saya juga hobi mancing, satu frekuensi. Tapi kalau mancingnya nggak bener, mancing lupa sholat, itu mancingnya nggak bener, ya. Sehingga para pemancing, angler jangan tersinggung. Ya memang ini nasihat. Ya kalau mancing kemudian melupakan sholat, ya nggak bener. Siapa yang bilang bener? Ya, yang bilang bener malah nggak benernya kelihatan nggak bener. In tansurullaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki kalian. Kita akan diberikan keistiqomahan, Pak. Jadi meninggal husnul khotimah itu betul, yang meninggal di atas ibadah husnul khotimah, tapi tidak semua. Karena Nabi SAW dicontohkan meninggal, Allah Ta'ala kabarkan kepada kita dan buktikan kepada kita meninggal di pangkuan di atas paha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di pangkuan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah. Dan Khalid bin Walid yang kita ceritakan tadi meninggal di atas ranjangnya, bukan di medan jihad. Ya, baik. Wa nasratul abdi li rabbih, dan pertolongan hamba kepada Allah binasratihi lidinillahi wa taati rasulihi, yaitu dengan menegakkan agama Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini namanya menolong agama Allah, Pak, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Menegakkan agama Allah, syiar-syiar itu ya kita jaga, dan taat kepada Rasulnya, ini namanya menolong agama Allah. Kalau nggak taat dan perbuatannya tidak taat dengan perintah-perintah Rasulnya, bukan menolong agama Allah, malah menghancurkan agama Allah. Seperti melakukan perbuatan syirik, ya ini ya menghancurkan agama Allah, karena agama Allah itu ya dibangun di atas tauhid, ya di atas tauhid. Maka orang yang musyrik ya dia tidak dikatakan menolong agama Allah. Wal amalu limardatihi, dan beramal dengan apa-apa yang diridhoi Allah, ini namanya menolong agama Allah Ta'ala. Fayansuruhullahu wa yu'inahu, maka Allah akan menolongnya pasti. Wal jaza'u min jinsil amal. Kemudian di antara amalan terhadap nama An-Nasir, Nabi SAW menyemangati kita orang-orang beriman ala nasrati ikhwatihim, untuk supaya kita menolong saudara kita, ya. Jadi kita disuruh tolong menolong, ya. Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang terzolimi. Nah, maka para sahabat heran. Faqala rajulun, ya Rasulullah, angsuruhu idza kana madluman. Ya Rasulullah, aku tolong dia kalau dia terzolimi. Afara'aita idza kana zaliman kaifa angsuruhu? Tapi orang yang zolim gimana saya menolongnya? Ya, antum mau nolong koruptor nggak, Pak? Saya yang menolong koruptor, ya. Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi. Cara menolong koruptor itu dikasih nasihat. Dikasih nasihat kepada mereka, dikasih nasihat kepada pejabat-pejabat kita. Ya, kirimi surat, layangkan surat kepada mereka. Ini tugas para ulama kita yang menasihati mereka, ya, menasihati mereka. Tapi tidak nasihat terang-terangan di muka umum, ya, karena sesuai petunjuk nasihat kepada pemimpin itu digandeng tangannya dikasih nasihat. Digandeng tangannya jangan minta jabatan, habisnya jangan minta jabatan, ya, digandeng tangannya itu tersembunyi nasihatnya pribadi, itu yang diajarkan oleh agama. Baik, terakhir bagaimana contoh doa di dalam Quran tentang implementasi dari nama Allah An-Nasir? Banyak sekali dicontohkan. Wa min du'ai qaumi Talut, doa kaumnya Talut, wa fihim Dawud alaihissalam, dan di dalamnya ada Nabi Dawud
alaihissalam mereka mengatakan Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Dan kita pun diajarkan di akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini surat yang diturunkan kepada ahli Madinah, orang-orang beriman di kota Madinah saat Nabi sudah hijrah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir Al-Baqarah Allah Ta'ala katakan anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Karena kita nggak boleh kalah dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu persenjataan mereka kokoh, tapi tetap kemenangan tadi milik Allah Ta'ala. Orang-orang musyrik sekarang punya nuklir nggak? Rusia punya nuklir, Korea punya nuklir, India yang Hindu juga punya nuklir, Rusia, Korea, komunis semua mereka, Amerika juga punya nuklir, semuanya mereka punya nuklir. Kita yang punya nuklir cuma Pakistan saja. Ya, gimana kita melawan mereka? Gimana kita melawan mereka? Lawan mereka dengan cara apa? Kita menolong agama Allah dulu. Nanti Allah kasih pertolongan. Karena nanti akan terjadi perang akhir ya yang akan terjadi. Baik, dan banyak hal-hal yang senada di sini ya, doa minta tolong dari kemenangan dari orang-orang kafir. Karena orang kafir selalu ingin menghancurkan kita. Fa'ajabahumullahu ta'ala binasrihim, maka Allah Ta'ala ajaballahu ta'ala binasr wa asabahum bil ajr. Allah menjawab doa mereka dan Allah kasih mereka pertolongan. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Di surat Ali Imran ayat 148. Jadi cari sebab kemenangan, ya tolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Ya, baik, barakallahu fiik yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.